Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua, rekan-rekan jurnalis dan kawan-kawan sekalian. Selamat datang dan mohon maaf jika jadi terlambat 1 jam karena hujan. Tapi kita mulai aja ya. Ya, sesuai dengan undangan kita semua berkumpul di Lembaga Bantuan Hukum yang kita tahu bahwa Lembaga Bantuan Hukum ini adalah lembaga publik yang setiap tahunnya berwajib untuk melaporkan kepada kita apa saja yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum. Pada kesempatan ini kita bersama-sama dengan teman-teman LBH akan melihat paparan langsung dari teman-teman LBH apa yang dilakukan oleh teman-teman LBH sepanjang 1 tahun 2025 yang lalu. Mungkin nanti akan dijelaskan oleh kawan Lampos pelanggaran HAM apa saja yang terjadi yang dilakukan oleh negara sepanjang 2025. Lalu kemudian advokasi yang dilakukan oleh kawan-kawan LBH dan kegiatan apa yang dilakukan. Mungkin juga bagian terakhir adalah pertanggungjawaban keuangan ya. Untuk mempersingkat waktu, saya mempersilakan langsung kepada kawan Lampos untuk bisa memberikan laporannya kepada kita semua. Ya, selamat sore. Ya, selamat datang buat teman-teman yang dari rekan jurnalis jaringan atau kelompok masyarakat sipil umum. Ya, terima kasih sudah hadir untuk mendengarkan pertanggungjawaban apa yang telah LBH Samarinda lakukan selama di tahun 2025. 2025 memang bukan tahun yang gampang atau tahun yang mudah untuk kelompok masyarakat sipil, ditambah dengan situasi politik yang tidak menentu. Kemarin kita banyak gelombang aksi massa yang terjadi di beberapa kota, salah satu di Samarinda pun juga ada gelombang aksi demonstrasi yang dilakukan kelompok masyarakat sipil, mahasiswa terkait kondisi kemarin ada banyak masalah terkait pengesahan misalnya RUU KUHP yang akhirnya RUU KUHP yang akhirnya diketok, yang per 2 Januari kemarin sudah berlaku, dan banyak aksi-aksi ya, bahkan YLBHI sendiri itu mencatat itu ada 3.337 orang itu ditangkap, terus 1.042 itu mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit, 10 meninggal dunia, dan sekarang kurang lebih 960-an orang itu ditetapkan sebagai tersangka, bahkan diproses ke proses hukum ya. Kayak kemarin kita di beberapa kota masih ada beberapa tahanan politik, di Samarinda pun juga ada beberapa tahanan politik yang saat ini sedang ditahan karena mereka melakukan aksi-aksi protes ya. Selain itu juga banyak di Catahu kami juga meng-highlight ya terkait ini datanya lebih high lagi. Ternyata di wilayah PSN itu juga banyak kasus yang terjadi. Ada kurang lebih 114 kasus itu di lingkar PSN, di luar daripada aksi yang kemarin kita gaungkan atau kita perjuangkan kemarin. Ya, ini untuk kemarin kita meng-highlight ada beberapa hal sebenarnya pelanggaran yang dilakukan oleh negara. Jadi setiap aktor dalam hal ini yang melakukan pelanggaran HAM ini, pertama itu ada kekacauan pembentukan produk hukum dan tata kelola pemerintahan. Ya, kemarin memang ini ya, ketika adanya gejolak setelah adanya pembentukan daripada KUHP kemarin, ini kan kalau untuk diskus terkait RUU atau yang KUHP yang barunya kan memang sudah disahkan dari 2019.
Nah, kemarin memang sempat ada gejolak yang terjadi di beberapa daerah. Salah satunya di Samarinda kemarin juga, dan Jakarta yang paling besar itu adalah terkait demonstrasi yang ada demonstrasi terkait adanya pengesahan daripada RKUHP ya. Ini yang jadi diskursus juga bagi kelompok masyarakat sipil. Memang banyak temuan itu misal dilakukan sama teman-teman IJRS, ICJR terkait temuan dari pasal-pasal bermasalah dalam RKUHP yang mana itu menjadikan ya salah satu institusi menjadi super body, di mana misalnya ada upaya paksa itu akan semakin rentan. Dan itu bacaan kami ke depan kemungkinan akan semakin banyak orang mendapatkan due process law yang tidak adil ya. Di sini juga ada beberapa proyek ambisius atau karpet merah ternyata itu dilanjutkan untuk kepentingan oligarki. Misalnya ada kemarin di YLBHI sendiri itu meng-highlight terkait MBG, terus Danantara itu untuk menggenjot proyek yang ada di PSN. Nah, kalau misalnya di kami sendiri sempat kemarin kita misalnya diskusi terkait tahun 2025 terkait PLTU di Kayan dan Mentarang ya Mbak ya. Sempat kemarin kita diskusi konvers juga di kantor ini, yang mana ini memang sangat mengancam ruang hidup masyarakat, terkhusus masyarakat yang ada di wilayah Tapak. Dan ini yang kemarin juga kita menjadi sorotan di proyek PSN ini yang menjadi banyak masalah. Dan selanjutnya potret pelanggaran lain yang dilakukan oleh negara adalah adanya pembungkaman kebebasan berekspresi dan upaya kriminalisasi terbesar. Kalau catatan kita memang ini ada gelombang penangkapan yang sangat besar yang dilakukan oleh negara, yang tadi seperti saya sudah paparkan, banyak orang ditangkap, jumlahnya ada 3.000-an orang ditangkap. Dan kalau berdasarkan saya pemantauan persidangan secara online misalnya ya, mendengar ya orang ini sebenarnya nggak cuma ditangkap tapi mendapatkan persekusi juga ketika dalam proses penangkapannya. Kalau untuk di Samarinda kemarin sempat ada anggota kita ya, asisten itu satu orang itu kemarin mendapatkan ya dia dianiaya oleh aparat kepolisian gitu. Yang saat ini yang sudah kita laporkan. Begitu juga misal penangkapan waktu 1 September waktu di Samarinda itu juga ternyata memang ada belakangan diketahui memang ada praktik kekerasan yang dilakukan oleh polisiannya gitu. Ini yang terkait ini ya, potret pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara selama 2025 kemarin. Nah, untuk praktik pelanggaran HAM yang mana ini yang menjadi aktornya adalah korporasi. Ini kalau data Komnas HAM menyatat ada 1.001 aduan terkait pelanggaran HAM yang ada di PSN. Pelanggaran HAM dan dalam PSN itu ada 114 kasus. Dan untuk di Kalimantan Timur sendiri mencatat bahwasanya ada 18 laporan dugaan pelanggaran HAM dari Januari sampai September 2025. Nah, kalau untuk coraknya adalah memang ini sengketa lahan yang mana dimensinya konflik tenurial ya. Misalnya nanti bakal kita singgung ada beberapa konflik lahan juga sebenarnya terjadi di wilayah Kalimantan Timur yang kemarin kita sempat dampingi. Terus juga untuk kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara itu terkait isu ini ya, KBB atau kita bilang kebebasan beragama dan berkeyakinan. Ini ada di Sungai Keledang yang mana sampai hari ini juga proses pembangunan
gereja belum sampai bisa dibangun, belum bisa terlaksana sampai sekarang itu di gereja Sungai Keledang. Kalau kemarin informasi terakhir ini sudah administrasinya sudah lengkap gitu. Tapi ternyata warga itu digugat sama kelompok lain, tapi memang dalam hal ini negara melakukan pembiaran terhadap konflik yang terjadi. Justru dia tidak mengakomodir atau mempromosikan daripada hak-hak warga negara, khususnya dalam isu kebebasan beragama dan berkeyakinan seperti itu. Untuk layanan bantuan hukum, selanjutnya pemberian layanan bantuan hukum, kita ada 27 kasus ya yang masuk laporan. Terus ada 6 kasus yang akhirnya didampingi. Kalau untuk yang didampingi itu ada, kalau catatan kami ada sengketa informasi di AMDAL sama terkait kasus pasar subuh. Jadi kemarin sempat ada pembongkaran paksa yang dilakukan oleh Pemkot ya, terkait pemaksaan untuk pedagang itu pindah berdagang. Itu kemarin kita dampingi juga. Dan untuk jenis kelamin dari pencari keadilan ini untuk gendernya itu ada 15 orang laki-laki dan 12 orang perempuan. Nah, nanti kelihatan di sini misalnya pengaduannya ada 27, kenapa yang didampingi misalnya cuma ada 6. Jadi kalau misalnya di LBH Samarinda sendiri tidak semua kasus bisa kita dampingi. Yang kita dampingi memang kasus-kasus yang ada dimensi struktural dan pelanggaran HAM-nya misalnya. Nah, untuk kasus yang lain bukan tidak kita dampingi secara langsung, tapi tetap hanya biasa selesai di konsultasi. Jadi itu untuk dari performa dari kasusnya sebenarnya gitu. Jadi bukan kita dampingin 6 terus sisanya kita telantarin, enggak. Tapi tetap misalnya pencari keadilan itu datang, misalnya dia biasanya cukup untuk dikasih konsultasi, atau kita biasa melakukan ghost lawyering atau tetap mitranya atau pencari keadilan yang maju tetap yang kita kasih advice seperti itu. Tapi kalau untuk ini ya hanya 6 yang didampingin. Untuk ya tingkat pendidikan dari pencari keadilan itu 15 orang SMA atau sederajat SMA, 10 orang S1 dan 2 lainnya tidak diketahui. Untuk pekerjaan rata-rata karyawan ini ya paling banyak ini karyawan swasta. Tapi ada yang ibu rumah tangga, ada juga pedagang, kepala desa juga ada, sempat kemarin ngadu ke kami gitu. Nah, untuk penerima manfaat daripada LBH Samarinda sendiri ini yang kami catat, jadi kan dari 27 tadi aduan sebenarnya mereka nggak cuma sendiri gitu. Ada beberapa memang mereka ini sifatnya itu kelompok. Jadi dia mewakili atau misal dia banyak anggotanya atau mungkin dia kepala desa yang mana ini penerimaan manfaatnya sebenarnya luas gitu. Kalau catatan kita sendiri total ada komunitas atau kelompok sosial ini ada 409. Terus ada 8 individu ya, totalnya ada 417 penerima manfaat. Kalau di total dengan tahun-tahun sebelumnya selama LBH Samarinda berdiri, itu kurang lebih ada 7.637 orang penerima manfaat yang sudah menerima manfaat dari kerja-kerja advokasi LBH Samarinda lakukan gitu. Nah, untuk layering atau sebenarnya hak apa sih yang terdampak daripada pengadu ini? Itu ada 8, itu hak untuk bekerja, terus 12 hak atas kepemilikan atau right to property, terus ada hak atas lingkungan hidup yang sehat, terus ada juga hak untuk standar hidup yang layak. Biasanya nih untuk dari
kasusnya biasanya kita bilang memang hak-hak ekosop ya, ekonomi sosial budaya yang lebih menonjol selama 2025. Nah, untuk pelaku yang diadukan dalam hal ini ada 7 rata-rata kepolisian dan entitas pemerintah seperti itu, dan ada 1 organisasi komersial. Nah, kalau untuk dari jenis pelaku entitas pemerintahannya, eksekutif 1, terus 3 itu terkait pejabat atau pemerintah lokal, 3 orang itu 3 kasus ini polisi seperti itu. Nah, untuk jenis pelaku dari korporasi itu ada 8 entitas dari korporasi lokal dan nasional, dan 12-nya ini korporasi transnasional ya. Jadi ini sebenarnya data-data yang dihimpun secara banyak kasus kita olah sedemikian. Jadi kalau misalnya ini kan banyak kasus misalnya di pasar atau di mana ya, ini ekstrak dari kasus-kasus dari pemetaan daripada aktornya gitu. Nah, riwayat advokasi LBH Samarinda ya selama 2025. Jadi pertama kita mengawal kasus tenurial, kasus lahan yang ada di Kabupaten Mahakamulu. Nah, sebenarnya kalau dari kasusnya ini, kasus di Mahakamulu sebenarnya konflik yang timbul ini akibat adanya Perbub. Jadi adanya Perbub nomor, sebentar, saya takut salah nomor perbubnya ya. Perbub 31 tahun 2024 tentang penetapan dan pengesahan batas kampung di wilayah Kecamatan Laham. Jadi sebenarnya banyak perbub-perbub kembar, tapi salah satunya ini Perbub 31 tahun 2024 yang mana ini dia mengesahkan di Kecamatan Laham. Tapi memang di beberapa wilayah di Mahakamulu ini di kecamatan lain banyak yang juga terdampak. Jadi banyak batas-batas administrasi itu pasca adanya Perbub kembar ini ya, saya bilangnya dia menimbulkan konflik sosial yang ada di masyarakat. Jadi ada perubahan tapal batas. Nah, kalau misalnya kita di wilayah perkotaan, wilayah administrasi nggak mempengaruhi sebenarnya wilayah kita hidup. Mau sekarang misalnya ini dirubah jadi kecamatan kayu putih, kayu manis atau misalnya ini air putih dirubah jadi air hitam, itu kan nggak merubah, cuma administrasi aja yang berubah. Celakanya untuk teman-teman atau warga di kecamatan di Kabupaten Mahakamulu ini, berubahnya batas administrasi itu mempengaruhi wilayah kelola adat mereka sebenarnya. Karena ini yang akhirnya menimbulkan konflik, kecemburuan sosial yang ada di warga. Salah satunya kemarin ada 2 desa yang datang ke kita, itu ada Memahak Ulu sama kampung Nyaribungan ya. Jadi ada 2 kampung yang mana ini kalau dari hasil diskusi kami, perubahan dari tapal batasnya ini dipengaruhi akan adanya kegiatan ekstraksi sumber daya alam di wilayah tersebut. Karena memang perubahan batas wilayah ini akhirnya akan mempengaruhi izin dan ya tentu ini ya mempengaruhi batas-batas wilayah masyarakat adatnya. Nah, di 2 kampung ini memang Nyaribungan dan
Memahak Memahak ya, Memahak Hulu ini memang ini ya, kebanyakan di sana ini masyarakat adat gitu. Jadi ini yang akhirnya berpengaruh. Nah, untuk yang apa yang telah kita lakukan gitu. Kemarin kita sempat sama beberapa koalisi masyarakat sipil, ada Pokja, ada PNP juga, ada PNP, Perhimpunan Nurani Perempuan juga. Kemarin kita sempat melakukan inian ya, ke pengaduan ke ombudsman gitu terkait untuk apa namanya karena kami menilai dalam penerbitan Perbup ini ada inian apa kejanggalan atau ada upaya maladministrasi yang dilakukan oleh bupati, dan ya sampai hari ini belum ada kejelasan. Ini yang juga kita sudah bolak-balik ya, Ombudsman Kalimantan Timur belum mengeluarkan juga LHP atau mungkin hasil penyelidikan apa yang telah dia lakukan. Sampai hari ini kita kami maupun klien belum menerima gitu. Ini yang terkait konflik tenurial ya, batas administrasi di Makamulu. Ya, untuk kasus yang kedua, ini gugatan keterbukaan informasi ya. Kemarin sempat kita melakukan gugatan di Pengadilan PT UN Samarinda. Nah, untuk kasusnya ini terkait ada beberapa dokumen informasi ya, dokumen yang dimintakan oleh teman-teman atau warga yang ada di Kaltara gitu. Tapi ini juga kemarin sudah dinas provinsi PPID provinsi Kaltara ini sudah diputus bersalah sebenarnya untuk menyerahkan. Tapi sampai hari ini juga mereka belum menyerahkan secara sukarela ya, atau eksekusi secara sukarela yang dilakukan oleh pemerintah provinsi PPID provinsi Kaltara seperti itu. Ini kita tangani karena memang untuk sengketa informasi dan ataupun sengketa administrasi ini kan sebenarnya masih gabung antara Kaltim sama Kaltara. Ini kan PT UN-nya masih satu ya, yang ada di Samarinda. Ini kemarin kita tangani. Nah, ini juga kita tangani memang ini kasus yang beririsan langsung dengan PSN ya. Ini jadi kemarin ini pembangunan KIHI Kawasan industri hijau. Ya, KIHI atau kawasan industri hijau. Dan ini memang banyak kasus kasus agraria perampasan lahan yang dilakukan oleh korporasi terhadap masyarakat yang ada di kawasan KIHI ini. Dan kemungkinan ya tahun ini juga ada beberapa litigasi strategis yang akan dilakukan dengan teman-teman jaringan tentunya terhadap kegiatan industri di kawasan KIHI ini. Nah, yang selanjutnya ini kasus penggusuran Pasar Subuh ya. Mungkin di sini teman-teman sudah ada yang meliput sebelumnya. Jadi kemarin sempat ada ada penggusuran, kita bilang memang forced eviction atau penggusuran secara paksa yang dilakukan oleh Pemkot Samarinda, karena memang dalam prosesnya kami menilai banyak pelanggaran baik dalam proses tidak dengan pendekatan dialog dengan warga, masyarakat atau pedagang, hingga kemarin sempat dalam prosesnya itu penggusurannya memang pengerahan aparat berlebihan ya kalau dalam bacaan kami. Karena memang kemarin sempat ada praktik kekerasan juga ketika melakukan penggusuran itu. Jadi ada TNI, ada polisi, ada Satpol PP. Ya, mereka melakukan penggusuran di atas lahan pribadi
tanpa perintah pengadilan. Ya, kita melihat memang ada abusing of power yang dilakukan oleh pemerintah Kota Samarinda. Dan untuk kasusnya ya sebagian warga udah menerima pindah di, mau nggak mau kan akhirnya menerima pindah untuk di Pasar Beluluk ya. Tapi memang ada sebagian, sepengetahuan saya ada 2 atau 3 itu masih di wilayah Jalan Nakoda seperti itu. Nah, sebenarnya yang harus di follow up adalah pasca penggusurannya ini bagaimana misalnya omset atau keuntungan yang mereka terima gitu sekarang, apakah menurun atau tidak, itu yang belum kita kejar sebenarnya. Atau teman-teman ini ya, teman-teman gerakan kejar ini ada nggak, atau teman-teman pendamping lah, sebenarnya ini yang belum kita cari tahu pasca penggusuran. Ini yang untuk kasus di Pasar Subuh. Sempat berapa kali ya kita melakukan audiensi, baik berkirim surat untuk melakukan penangguhan pembongkaran ya, surat keberatan juga kita sudah layangkan, tapi tetap Dinas Perdagangan itu kemarin memaksa sampai akhirnya ada ya pengerahan aparat berlebihan dan akhirnya ada excessive use power tadi yang saya jelaskan. Yang kemarin sempat juga ada RDP dengan DPRD kota gitu, walaupun memang nggak ada hasil yang pasti gitu dalam prosesnya. Tapi memang ke depan kita harus memantau lagi terkait tindak tanduk atau tingkah laku yang dilakukan oleh Pemkot, karena memang sebenarnya kan mereka ini pelayan publik ya, tetap pendekatan kemanusiaan ini yang harus diutamakan. Ya jangan sampai misalnya arogansi, represi itu dilakukan terhadap warganya sendiri gitu. Yang ini yang harus jadi catatan. Ini sebenarnya kan kasusnya juga sama kayak dulu penataan di tepian juga ya. Dulu sempat ditata tepian itu sebelum dibangun kayak sekarang juga. Mereka ini kan juga melakukan penggusuran juga gitu. Dan itu kemungkinan ke depan akan pola kekerasannya kemungkinan bisa terjadi lagi gitu, karena memang kemarin tidak ada evaluasinya. Nah, ini yang membahayakan gitu. Kemarin sempat kita mau melakukan gugatan ya sebenarnya gugatan PNH, tapi memang belum sempat gitu. Tapi sepertinya memang ini kemarin ada kendala karena kita memang orang sumber daya manusianya terbatas, pengacara cuma kemarin saya sama Bang Fatul aja, memang beban kerjanya lagi berat. Ini kemarin juga sidang di Penajam, jadi memang belum sempat kemarin. Tapi memang habis itu ya endingnya warga sudah sudah dapat tempat, tapi ya itu kita harus kejar lagi apakah memang mereka layak atau tidak tempatnya, atau mungkin keuntungannya sama atau enggak, itu yang harus kita lihat. Ini kemarin dokumentasi sempat ada paguyuban Pasar Subuh juga. Sebenarnya warga ini kan sebenarnya banyak pembelajaran yang kita harus belajar gitu. Kayak ada praktik kekeluarganya sangat solid ya. Ada ini juga arisan yang mereka paguyuban ini lakukan. Sebenarnya dan pasar ini kan sebenarnya juga bukan pasar 10-20 tahun, ini usianya udah hampir lebih dari 30 tahun pasar ini. Ini yang harus digusur secara paksa. Yang ini yang harus ya kita harus stop lah, stop tindakan arogansi atas nama misalnya estetika kota, bersih kota gitu, akhirnya menyingkirkan hak warga dengan tentunya pendekatan represif seperti itu. Ya, kita nggak bisa ungkiri banyak videonya juga dia pendekatannya represif. Nah, kasus keempat ini ada kriminalisasi di Telemall. Ada 4 orang sebenarnya yang dikriminalisasi, tapi yang ditanganin oleh LBH Samarinda dan teman-teman koalisi ini ada 3 orang. Nah, 3 orang ini adalah warga yang tinggal di
di Desa Telemo. Desa Telemo ini dia di PPU ya, Penajam Pasir Utara, yang mana mereka ini kasusnya ini dilaporkan oleh pihak ICI, ICI Kartika Utama, itu miliknya adiknya Prabowo ya, Pak Hasyim ya. Ya, ini kemarin 3 warga dilaporkan. Yang mana 3 warga ini sebenarnya mereka ya penduduk asli situ. Jadi kalau berdasarkan persidangan kemarin kan mereka dinyatakan bersalah ya. Tapi memang dari bukti yang dimiliki sama ICI kemarin juga ada beberapa sebenarnya HGB-nya itu memang terbit di ruang-ruang gelap sebenarnya. Banyak kejanggalan juga dalam proses sidang ini kan. Banyak kecurangan keculasan yang di akhirnya terbukti ya. Misalnya kepala desanya melakukan tanda tangan tanpa orang BPN yang tanda tangan tapi orang perusahaan langsung, atau pelanggaran lain gitu yang dilakukan oleh camat, misalnya menarik SKT orang ini dengan alasan katanya ada laporan kepolisian. Sebenarnya kan banyak maladministrasi yang dilakukan oleh pejabat publik di sana. Ya tentu ini ya ekses dari sebenarnya apa sih warga ini digusur. Sebenarnya kan ini tidak lain dan bukan, ini sebenarnya kan untuk pemenuhan lahan untuk di kawasan penyangga IKN sebenarnya. Ini latar belakang kasus di Penajam Pasir Utara, baik kasus bandara VVIP, kasus di Telemo. Ini kan juga sebenarnya untuk pemuasan hasrat penguasa untuk mengambil lahan sebanyak-banyaknya tanpa ada proses pembebasan lahan langsung ke warga gitu. Ya banyak skemanya, misalnya yang di Bandar VIP kan menggunakan bank tanah, tapi kalau di sini aktornya ini adalah ICKU ya. Ini kasus yang kemarin kami tangani, tapi ya ke depan kemungkinan kasus ini masih berlanjut. Masih akan kita terus dampingi karena memang HGB-nya itu masih ada dan ada pelanggaran. Kita temukan ada beberapa dokumen yang bermasalah dalam proses penerbitan HGB-nya. HGB bukan HGU. Ini juga kemarin sempat kami mendampingi juga. Nah, untuk teman-teman di wilayah Longikis ya, mereka dilaporkan dengan undang-undang perkebunan ya. Ya sama itu sebenarnya pasal karet aja, kayak modelnya itu kayak kalau di undang-undang Minerba itu yang menghalang-halangi pasal 162 lah, model pasalnya seperti itu. Dan ini kemarin dia dilaporkan sama pihak perusahaan dengan tuduhan menghalang-halangi kegiatan perkebunan. Nah, kemarin ada beberapa orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Sampai saat ini statusnya masih tersangka. Kemarin kita dampingin teman-teman LBH bersama teman-teman koalisi juga melakukan pendampingan gitu. Dan sampai saat ini masih statusnya tersangka. Walaupun izin dari perkebunannya itu sudah habis, tahu saya Desember kemarin. Ini yang harus kita harus kita lihat dan pantau kembali seperti itu. Nah, untuk kasus selanjutnya ini kasus Muara Kate. Jadi sampai hari ini masih dalam proses persidangan. Sekarang masih agenda pemeriksaan saksi ya. Tapi memang ini yang jadi kasus yang agak banyak menyita waktu karena memang sangat jauh untuk daerah ini di Kabupaten Pasir. Nah, untuk kasusnya sendiri, jadi kan kalau teman-teman baca itu kan ini kan kasus pembunuhan masyarakat yang sedang menolak kegiatan tambang. Dia melakukan blokade di jalur negara, yang mana sebenarnya jalur negaranya ini kan jadi
jalur umum. Ini jalur lintas provinsi ini jadi jalur hauling sebenarnya. Dan warga akhirnya melakukan aksi protes karena pendetanya itu meninggal. Jadi dia mengalami laka lantas, kelindas truk, dan akhirnya warga ini melakukan aksi langsung ya, melakukan blokade terhadap jalur negara yang dijadikan jalur hauling. Nah, bulan Juli kemarin tahun 2025, celakanya polisi akhirnya menetapkan tersangka justru warga sendiri yang dijadikan tersangka. Kalau berdasarkan hasil investigasi yang kami lakukan, ini ada dugaan adanya rekayasa kasus, yang mana ya kemarin misalnya dalam proses sidang pun juga memang saksi yang katanya melihat langsung pelaku ini keterangannya saling inkonsistensi. Jadi antara saksi satu dengan saksi duanya ini memang sangat ada beberapa kejanggalan dan sangat ini ya sangat ada perbedaan yang sangat signifikan, yang mana ya kita ada dugaan ini kasus ini hanya rekayasa kasus yang dilakukan oleh ini ya penyidik dalam hal ini. Nah, kita sampai hari ini masih proses persidangan. Memang ini bukan waktu yang sebentar untuk advokasi kasus ini. Beberapa rekomendasi dari Komnas HAM terus itu juga udah ada sebenarnya terkait kasus ini. Tapi memang polisi dalam hal ini tidak melaksanakan beberapa rekomendasi yang dilakukan. Misalnya harus menyelidiki beberapa orang yang diduga ada sangkut pautnya terhadap kejadian penyerangan, tapi sampai hari ini orang tersebut juga tidak diperiksa gitu. Justru malah warga sendiri yang dijadikan tersangka. Nah, ini misalnya aksi di kantor gubernur, ini kan tersangka ya, ini terdakwa hari ini juga aktif dia, sebenarnya dia warga yang aktif yang ikut terhubung dalam gerakan warga. Nah, ini yang sampai sekarang masih terus bergulir ya kasus di Muara Kartini. Nah, yang kelima ini ada advokasi aksi massa ya di demonstrasi 1 September 2025. Ya, kemarin kita YLBHI khususnya dan beberapa kantor lain di LBH kantor lain ya, salah satunya di LBH Samarinda, kita mengadakan pusat bantuan hukum dan anti kriminalisasi. Jadi nggak cuma di LBH Samarinda sendiri, tapi ada berapa kantor itu? 1, 2, ya ada banyak kantor lain juga sebenarnya yang melakukan mengadukan pusat bantuan hukum ini ya. Nah, kemarin pelayanan yang kami lakukan adalah kemarin sempat kita melakukan pendampingan terhadap beberapa mahasiswa, baik itu penangkapan waktu mahasiswa ini terkena sweeping yang dilakukan oleh polisian ya di Bangris, di Fakultas Fisipol itu ya, FKIP, aneh juga itu kita melakukan pendampingan. Ya memang ada kendala dari proses pendampingan kemarin, kayak di awal itu sempat kita mengalami pembatasan untuk melakukan pendampingan. Jadi kemarin itu orang yang ditangkap itu, mahasiswa itu, ketika digelandang dan ditangkap lah, saya nggak mau bilang diamankan lah ya, ditangkap itu dia kita sama beberapa tim koalisi juga itu sempat tidak diberikan akses untuk pendampingan bantuan hukum, kurang lebih hampir sejam lebih lah. Saya tertahan sama teman-teman, yang mana seharusnya kan ini pendampingan kita sebenarnya kan kerja bantuan hukum yang harusnya dilindungi oleh undang-undang. Seharusnya penyidik polisi ini tidak anti lah terhadap
apa namanya pembatasan atau mungkin orang mau dapat didampingi itu kan harusnya diberikan saja lah. Tapi memang kemarin sempat hampir sejam lah itu tidak diberikan untuk melakukan pendampingan. Hal ini juga sebenarnya banyak di kota-kota lain, sebenarnya kayak di Jakarta juga ada pola yang sama seperti itu. Kita selaku apa namanya ya kalau dibilang penegak hukum juga gitu ya, kita dalam kerjanya kan sebenarnya ya untuk mendampingi hak daripada orang yang terperiksa, entah statusnya ini masih tersangka atau panggilannya masih leveling klarifikasi aja, tapi itu sebenarnya hak daripada orang yang terperiksa itu untuk didampingi. Tapi memang terkadang itu ada kendala, mereka itu tidak diberikan haknya untuk diperiksa. Nah, kemarin juga kita melakukan, selain yang 22 orang mahasiswa, kami juga kemarin melakukan pendampingan ya ke salah satu staf kami juga. Kemarin dia mendapatkan persekusi dan dianiaya itu sama polisi ketika sedang melakukan kerja-kerja bantuan hukum di LBH. Kemarin kan dia sedang melakukan dokumentasi ya. Nah, kemarin sempat ada tindakan represif yang dilakukan oleh polisi kepada salah satu staf kami, Iman. Nah, kemarin juga ada beberapa alat kerja kami LBH Samarinda itu hilang. Jadi ada jenis mikrofon juga itu hilang pasca ditangkap. Jadi dia ditangkap, ditangkap, barangnya digeledah, dirampas ya, saya bilang dirampas oleh polisi, dan sampai sekarang itu belum balik. Dan kemarin kita sudah melakukan pertama pelaporan ke Propam di Polda Kaltim, karena orang yang melakukan kekerasannya ini adalah berdasarkan penuturan dari Propam di Polresta Samarinda. Ini anggotanya yang melakukan penyerangan, melakukan tindakan represif dan penganiayaan terhadap anggota kami ini, itu anggota Polda. Dan akhirnya kita kemarin sudah melaporkan ke Polda Kaltim, dan sampai hari ini kemarin sudah diperiksa untuk Iman, tapi sampai saat ini belum ada laporan terkait sanksi yang sudah diberikan maupun SP2HP-nya belum ada. Jadi itu yang masih kita tunggu. Kemarin juga kita sempat bersurat ya ke Polresta Samarinda untuk memberikan ganti rugi lah. Saya mau bilang ganti rugi terhadap barang kami yang hilang gitu. Kemarin kita sudah bikin surat gitu. Dan kemarin juga sudah diterima sama Kapolres suratnya, dan kemarin anggotanya datang langsung ke sini, dan kemarin ada itikat untuk melakukan ganti lah terhadap barang yang kemarin hilang. Dan pembelajarannya adalah ya jangan sampai tindakan represivitas ini terjadi lagi ya, apalagi terhadap orang-orang yang bekerja untuk memberikan bantuan atau pelayanan bantuan hukum terhadap mahasiswa ataupun masyarakat sipil. Ini yang untuk advokasi yang sudah kita lakukan selama tahun 2025. Nah, untuk kegiatan LBH Samarinda ya, kemarin kita sudah membuka karya latihan bantuan hukum, kalau biasa kita bilang Kalabahu. Jadi di kantor JLBH itu ada pendidikan namanya Kalabahu. Ini kemarin Kalabahu yang ketiga, dan dari 12 orang yang mendaftar ikut Kalabahu, sisa satu. Jadi yang jadi asisten ini cuma satu ya, tinggal sisa satu. Itu yang kemarin mendapatkan represivitas, itu tinggal Iman saja yang jadi Kalabahu. Juga di luar kegiatan Kalabahu,
kita ini juga menggagas sebenarnya ruang temu yang menghubungkan organisasi-organisasi masyarakat sipil untuk berdiskusi, untuk datang ke LBH. Ini juga kita lakukan ya. Nah, untuk yang terakhir, saya menyampaikan keuangan LBH Samarinda berdasarkan neraca dari 1 Januari sampai 31 Oktober 2025. Kita mendapatkan pendapatan 304.998.87 rupiah dengan total beban pengeluaran sebesar 286.492.263 rupiah. Nah, yang mana untuk beban pengeluaran kita ini untuk honoratorium ya, untuk honoratorium pengabdi bantuan hukum, terus ada juga untuk biaya sewa, ada juga untuk biaya operasional kantor, listrik, air, wifi, terus juga digunakan untuk operasional transportasi penanganan kasus, yang mana kemarin memang secara pengeluaran memang agak banyak ya, karena memang untuk sidang itu di wilayah Penajam itu hampir tiap minggu kita melakukan sidang di sana. Nah, sumber-sumber keuangannya yang diperoleh dari LBH Samarinda itu ada donasi publik. Jadi biasanya ada kiris di situ. Jadi donasi publik ini didapat dari ya teman-teman para masyarakat sipil, dari warga, atau dari teman-teman yang misalnya datang konsultasi juga bisa untuk melakukan donasi publik. Nah, itu sumbernya dari donasi publik. Terus juga ada kontribusi honor dari PBH. Jadi kami misalnya juga melakukan melakukan donasi ya terhadap honor-honor yang kami terima untuk kelanjutan lembaga. Terus juga ada kerjasama dengan YLBHI, ada juga dengan Yayasan JPKI dan Dompet Duafa dalam penanganan kasus ya. Saat ini sisa uang untuk 31 Oktober itu sisa masih 87.638.221 rupiah. Nah, yang mana ini data kemarin sih. Jadi kalau untuk sekarang akan dipaparkan di laporan yang akan datang lah di Catahu 2026 gitu. Mungkin terima kasih. Mari dukung kerja-kerja bantuan hukum struktural bagi seluruh teman-teman jurnalis, teman-teman mahasiswa, teman-teman pekerja masyarakat sipil lain. Tentu kita sangat sangat berharap kita akan terus memantau untuk memberikan kontribusi terhadap gerakan terhadap kasus-kasus yang menimpa warga secara luas. Mungkin ke depan kita harus makin bahu-membahu. Tentu LBH Samarinda ini tidak bisa berdiri sendiri. Kita tentu kerja-kerja kolaborasi, saling menguatkan, itu penting dilakukan untuk kedepannya. Untuk semua, baik untuk teman-teman jurnalis di LBH sendiri juga kedepannya mari kita tingkatkan untuk memajukan gerakan bantuan hukum struktural. Mungkin itu dari saya kembalikan ke moderator. Kita tepuk tangan buat terima kasih Lampau. Saya sepakat setahun setelah pasca pemilu itu kalau kata Gen Z tahun 2025 itu hari-harinya gedebak-gedebuk ya, mungkin juga sampai dengan hari ini juga gitu. Tadi Lampau sudah memaparkan begitu banyak sebenarnya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara, baik itu kepada masyarakat, terus kemudian kepada kelompok-kelompok, bahkan tadi juga ada yang laporannya bahkan dari kepala desa ya, yang sama pemerintah juga, meski itu dia sektor kecil.
yang kita tahu juga sebenarnya teman-teman jurnalis juga mengalami ya banyak represi dan lain sebagainya gitu. Nah, karena ini adalah laporan dari apa yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Samarinda sepanjang 2025, tentu kita sebagai publiknya gitu, teman-teman jurnalis, teman-teman masyarakat sipil, kemudian teman-teman dari organisasi masyarakat sipil juga punya hak untuk bertanya atau misalnya menanggapi dari catatan akhir tahun. Untuk itu aku buka sesi, teman-teman boleh tanya, siapapun boleh bertanya langsung ke, di sini ada Lampos dan sebenarnya ada beberapa kawan-kawan lainnya juga yang dari Lembaga Bantuan Hukum. Silakan kepada teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan. Adit mau nanya? Tidak. Aku penasaran, aku boleh tanya nggak sih? Aku masyarakat sipil juga nih ya. Tantangan terberat apa yang dihadapi oleh LBH Samarinda? Karena aku nggak misalnya dari laporan aku tidak melihat bahwa kerja-kerja ini tentu kerja-kerja yang sangat tidak mudah gitu. Apa tantangan terberat yang dihadapi oleh Lembaga Bantuan Hukum? Iya, kalau ini saya mengutip dari katanya Bang Fatul ya di kata pengantar. Ya, dibilang saya boleh bacakan aja nggak kira-kira? Ntar saya tambahin ya mungkin ya. Dibilang tahun 2025 ini merupakan tahun yang penuh tantangan. Dibilang baik secara internal maupun eksternal kelembagaan. Secara internal, LBH Samarinda masih dapat dikatakan dalam kondisi kritis, di mana hanya terdapat 3 orang pengabdi bantuan hukum yang menjalankan tugas layanan bantuan hukum dengan wilayah kerja 1 provinsi. Namun, dari keterbatasan jumlah personil itu masih terdapat sisi baik. Di antaranya adalah komunikasi dan koordinasi yang menjadi lebih mudah dan soliditas yang semakin kuat. Sehingga beban kerja advokasi yang relatif berat dapat dilakukan secara bersama-sama. Nah, dia juga bilang secara eksternal nih, pasca pemilu tahun 2024 ternyata tidak terlalu berdampak positif terhadap keselamatan warga negara. Bahkan pelanggaran HAM dan impunitas masih terjadi. Sengketa tenurial atau sengketa agraria yang berujung pada kriminalisasi warga negara masih menghantui sebagian besar warga di Kalimantan Timur. Bahkan untuk bebas beribadah, menuntut agama dan keyakinan masing-masing warga saja merupakan hal yang sangat istimewa bagi warga minoritas agama ya. Kalau kata Bang Fatul gitu. Tapi kalau dari saya pribadi, saya baru setahun kurang lebih di sama LBH Samarinda. Mungkin nanti teman saya bakal menyusul 3 tahun lagi gitu. Memang ini ya, banyak kendala yang dialami oleh kami khususnya LBH Samarinda. Memang secara usia memang udah lama ya, secara organisasi udah 2020, sekarang udah mau 6 tahun. Tapi memang secara organisasi memang banyak ini pasang surut lah, orang masuk dan keluar. Ya, kemarin kami 3 orang, saya, Ahmad Saini atau Bang Bolang sama Bang Fatul, sama tentu dibantu sama teman-teman yang sebenarnya nggak ada, tetap solid ngebantu kita, kayak beberapa teman jaringan juga ngebantu sebenarnya LBH Samarinda. Nah, ini memang bukan perkara yang susah ya, bukan perkara yang susah, ini bukan perkara yang mudah. Memang ya ini kita kerja sangat jauh secara mobilitas sampai perbatasan Kalsel misalnya, bahkan mungkin tahun ini kita akan ke wilayah Mahakamulu juga gitu. Ini memang dengan jumlah kuantitas sumber daya manusia di LBH Samarinda ini akhirnya yang akan mengorbankan kualitasnya sebenarnya. Ini yang jadi tantangan. Jadi orangnya sedikit, kasusnya jauh-jauh, dan juga sebenarnya banyak kasus kemarin yang nggak kita tangani karena pertimbangannya kurangan orang. Kayak kemarin ada kasus di Loakulu, itu ada 1 warga yang nggak sempat kita advokasi karena memang nggak ada orang untuk running kasus tersebut.
sidang di PN Tenggarong, dia dikriminalisasi pakai pasal 162, dilaporkan sama korporasi pakai pasal 162 dan nggak kita dampingin karena memang nggak ada orang. Ya harapannya ke depan banyak kelompok masyarakat muda, mahasiswa yang gandrung akan ini ya, isu-isu hak asasi manusia di wilayah Kaltim dan akhirnya mau untuk berproses di LBH Samarinda. Itu kita harapkan juga banyak regenerasi dari kota ini sendiri gitu. Kayak saya Fadil itu kita misalnya dari Jakarta gitu. Jadi kita harapannya ke depan ngebuka untuk teman-teman muda, mahasiswa hukum maupun non hukum untuk belajar berproses di LBH Samarinda dan ya berproses bareng di lembaga sini gitu, memajukan gerakan bantuan hukum di wilayah Kaltim. Seperti itu sih, Mbak. Teman-teman lain ada yang mau bertanya? Silakan, Bang. Rumah pertanyaan silakan, Bang. Bang, kalau kemudian raport nih untuk masing-masing wilayah yang sudah mulai diadvokasi kayak Samarinda, Manaja, untuk kemudian raport sendiri merahnya dari mana atau penilaian dulu segala macam dan selain isu-isu yang sudah diadvokasi atau program diadvokasi ke depan itu dari Samarinda punya target isu apa aja spesifik kayak misalnya kerajaan dan mungkin itu harus Iya. Baik. Bentar, sorry, aku ngingatin ada snack dan minuman. Teman-teman juga boleh ngambil ya dari sisi sebelah. Kalau aku dari sebelah kanan aku ini. Ya, silakan. Iya, untuk di Kota Samarinda sendiri ya. Sebenarnya rapotnya ini kan masih ini ya, masih ada kasus terkait ada pembatasan. Ini kan masuknya pelanggaran hak untuk menganut agama tertentu. Misalnya di gereja Sungai Keledang itu masih ada, itu yang kita juga sama teman-teman koalisi ini juga masih menunggu lah terkait kasus yang mana teman-teman di gereja Toraja itu di Sungai Keledang ini kan belum sampai hari ini belum bisa dia untuk membangun gereja. Dia masih masih kapel ya, dia masih basisnya masih di rumah-rumah ya. Masih di rumah-rumah. Bangunannya punya sendiri, izinnya juga sebenarnya secara administrasi udah, tapi memang ini mungkin bakal jadi rapot merah buat buat Pemkot ya, ketika misalnya dia nggak mampu untuk mengakselerasi kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi warga negaranya. Nah, untuk beberapa kasus juga misalnya ya kemarin terkait pelayanan publik di Kota Samarinda khususnya kemarin ya, karena ada catatan ada upaya excessive use power yang dilakukan oleh Pemkot, pengerahan aparat berlebihan terhadap warga negara, terhadap pedagang kecil. Ini juga menjadi catatan bahwasanya memang dalam pelayanan publik ini mereka masih belum profesional dalam artian mengerahkan aparat, bahkan menggunakan praktik-praktik kekerasan. Itu mungkin publik juga harus aware ya terhadap tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP dalam hal ini. Dan itu juga banyak, akhirnya masyarakat pedagang juga selain di pasar subuh mungkin praktiknya ini akan berulang. Karena ini setahu saya belum ada evaluasinya. Nah, mungkin kita harus jadi public watch buat masyarakat untuk terus memantau tindak tanduk yang dilakukan oleh Pemkot. Nah, untuk ke depan mungkin kita akan beberapa kerja fokus yang dilakukan. Kemarin misalnya teman kita udah melakukan ini ya, pemantauan terhadap program gratis pol, atau nggak menutup kemungkinan kita juga ke depan akan melakukan pemantauan lain terhadap kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah baik itu kota maupun provinsi seperti itu. Mungkin itu sih Mas yang terkait apa yang kita lakukan ke depan. Oke, yang lain apakah ada? boleh nyambung lagi. Boleh. Golongan yang lain. Ya, boleh running, Bang. Boleh running. boleh. Terkait Satpol PP. Nah, sering kan kemarin keputusan
sama Kak Sabto. Terus dia menurut kenapa selalu yang disorot media itu ketika pembongkaran mereka seolah-olah kan kita juga punya kerja humanis nih. Nah itu artinya ada bantahan bahwa kerja Sabto ini sebenarnya juga ada manis-manisnya. Kenapa cuma yang disorot ketika pembongkaran? Benar. Nah itu dari sebenarnya dari PKB sendiri apakah itu pikir atau seperti apa itu bisa di Iya. Kalau ini ya Mas, saya merespon kayak kemarin sebenarnya kan dalam proses penggusuran yang kita baca dari yang karena tetangganin kemarin pasar subuh memang ada beberapa catatan kemarin yang kita tuliskan juga memang secara proses ini kan mereka sebenarnya tidak proporsional apa yang dilakukan oleh Disdak ya. Jadi memang ada ya sebenarnya menggunakan kekerasan terhadap warga negara itu dalam hal ini kan sebenarnya pelanggaran HAM. Dia memindahkan orang tanpa misalnya didengar pendapatnya dulu misalnya gitu. Itu kan sebenarnya pelanggaran HAM ya. Proses deliberatifnya sebenarnya nggak kemarin kita temukan itu agak kosong, suratnya diberikan mendadak, pemberitahuannya SP1, SP2, tanggalnya juga tidak proper ya, suratnya juga bermasalah. Nah sebenarnya yang kita concern adalah justru kalau untuk ini kemarin memang tindakan kekerasannya itu nyata kok. Kemarin juga ada teman-teman yang videonya mungkin masih ada ya di beberapa teman-teman jurnalis. Itu kan nggak bisa terelakkan. Ada pelibatan ya Satpol PP dalam hal ini juga ada orang nggak berseragam juga akhirnya ikut melakukan penggusuran dan itu ada kemarin capture juga. Dia bukan aparat ya dalam artian ini tapi dilibatkan dalam proses penggusuran. Nah, itu ada. Ini bukan isu lagi tapi memang ini ya tindakan yang nyata gitu ya. Ke depan ini ya berbenah dalam hal ini ya jangan melakukan tindakan-tindakan yang represif penggusuran secara sepihak gitu. Ya warga negara semuanya punya hak untuk dilibatkan, didengar, dipertimbangkan. Itu dalam proses bernegara itu menjadi dasar gitu. Ketika misal pejabat publik tidak mampu itu yang harus jadi pejabat publik gitu. Itu adalah komponen dasar sebagai pejabat publik gitu, intinya itu. Itu sih Mas kalau untuk yang terkait ini ya respon dari Kasat Pol PP misalnya. Ada lagi kah? Apa Dit? Ada nanya? Tahu apa? Ya udah nih, udah. Ada Mbak ya? Ada mau dikejar lagi? Nggak ada. Kalau nggak ada berarti diterima ya, diterima publik ya. Oh Adit mau nanya, oke Dit. Dari tadi Dit. Iya. Hal yang lewatkan sih terkait tentang 7 orang kapol itu memang sempat didampingi ya? Yang mana? Yang di Samarinda. Ini merespon 7 orang tapol. Iya. Jadi awalnya kita kan ngedampingin yang 22, malah kita bukan yang 22 ya? awal di 22, tapi kemarin memang sempat dicabut puasa. Nah karena kita pertimbangan internal ya kita tidak mendampingi seperti itu. Tapi tetap kita menyerukan untuk solidaritas terhadap teman-teman yang menjadi tahanan politik sampai hari ini. Mereka yang memperjuangkan haknya itu mereka bukan kriminal. Toh molotov ini kan belum digunakan juga. Jadi masih menurut saya tindakannya masih belum sempurna untuk menyatakan dia sebagai kriminal yang sangat menyekam, meneror atau apa. Mereka ya warga negara yang resah terhadap negara, kondisi negaranya aja. Itu aja sih. Udah Dit, satu lagi? Udah, oke. Oke, teman-teman, mungkin nggak ada juga yang mau disampaikan lagi, Lampos? Ke depan tentu gambaran Kamil biasa Samarinda mungkin kayak kondisi sosial politik ke depan masih belum ada kepastian yang pasti. Banyak ya mungkin ke depan makin banyak aksi-aksi demo mungkin atau mungkin tindakan protes yang dilakukan oleh warga negara ke depannya. Ya penting untuk bagi kita warga bantu warga, saling menguatkan. Kita saling jangan terpencar-pencar, kita saling bahu membahu untuk
membangun demokrasi yang benar, yang benar-benar kita memperjuangkan keadilan, baik itu misalnya di kasus-kasus di lokalitas, di kampung, di Muara Kate misalnya, atau misal di Samarinda. Kita harus saling terkoneksi antara semuanya dan saling bahu-membahu. Mungkin itu sih kalau dari saya, Mbak. Oke. Terima kasih Lampos, terima kasih LBH Samarinda, dan ingat bahwa kita masih punya PR besar sebenarnya bersama. Jadi saling jaga dan saling bantu. Tepuk tangan untuk kita semua.